Mobil ini memiliki julukan sebagai mobil kampanye. Kenapa? Ya karena mobil ini hanya keluar ketika masa pemilu akan datang. Selain itu, ada juga yang bilang kalau mobil ini adalah mobil Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena cuma di era Pak Jokowi aja mobil ini bisa keluar. Di luar dari kampanye dan era Pak Jokowi, mobil ini benar-benar hilang dari peradaban. Dan kalian akan sangat sulit menemukan mobil ini di jalan. Produsen apa itu? Tentu aja kalian sudah tahu, yaitu SMK. SMK adalah perusahaan mobil buatan anak bangsa yang secara resmi didirikan pada tahun 2010. Menariknya, perusahaan ini bisa tercipta berkat proyek pembuatan mobil oleh siswa SMK di Solo beberapa tahun sebelumnya. Dengan adanya hal tersebut, SMK sebenarnya memiliki ciri khasnya tersendiri. Kemudian karena mobil ini asli Solo dan mantan presiden kita yaitu Pak Jokowi juga orang Solo, tentu aja Pak Jokowi memanfaatkan hal ini untuk melakukan kampanye. Dan ya, kampanyenya berhasil dan nama SMK pun berhasil naik ke permukaan. Bahkan Pak Jokowi sempat memesan SMK untuk dijadikan mobil dinas wali kota Solo. Nggak sampai di situ aja, proyek demi proyek juga diberikan kepada SMK, yang mana SMK harus menyediakan mobil untuk keperluan dinas lainnya, mulai dari angkatan sampai lainnya. Tapi SMK seperti halnya produsen mobil lainnya, yang mana SMK sebenarnya juga pengen mobilnya laku di pasaran. Namun sayangnya SMK tidak bisa laku di pasaran. Dan hal ini kita sudah tahu semua, kondisinya bagaimana. Mungkin kalau kondisi penjualan kita tidak penasaran, karena ya udah pasti jelek. Tapi setidaknya ada satu titik yang bisa membuat kita semua penasaran selain penjualannya. Jika SMK tidak laku, kenapa sampai saat ini perusahaan SMK tidak bangkrut? Menarik nih. Sebentar, untuk mengklarifikasi keterlibatan SMK dengan Pak Jokowi, sebenarnya ini hanya sebatas kampanye aja. Jadi bukan berarti mentang-mentang menggandeng Pak Jokowi, SMK menjadi mobil nasional. Karena faktanya SMK adalah perusahaan mobil murni swasta yang dikelola swasta dan tidak bertujuan untuk menjadi mobil nasional. Dan karena status yang ingin dijadikan mobil nasional inilah, SMK menjadi sangat dibully dan dicari-cari keberadaan faktanya. Dan salah satunya kami yang ingin mencari keberadaan fakta yang ada. Kenapa produsen mobil ini tidak laku dan tidak bangkrut? Jadi, kenapa bisa belum bangkrut? Tentu aja SMK mungkin sejauh ini masih sesuai target dalam hal finansial. Maksudnya gimana? Jadi gini, jika kita lihat modal investor untuk SMK ini yang hanya ada di kisaran 600 miliar rupiah, tentu aja sepertinya target penjualan SMK memang tidak mungkin bisa sampai ribuan per bulannya. Kenapa? Ya modal 600 miliar rupiah bisa dikatakan cukup sedikit jika ingin dibandingkan dengan produsen lainnya. Misalnya kita ambil contoh investasi Wuling pertama kali masuk Indonesia. Wuling harus mengeluarkan uang sebesar 9,3 triliun rupiah. Dari modal awalnya aja udah jauh banget. Terlebih lagi, Wuling adalah merek ternama di Cina, yang berarti Wuling hanya tinggal memikirkan penjualannya aja dengan model mobil yang sudah ada di Cina. Jadi ya, Wuling berinvestasi sebesar 9,3 triliun rupiah hanya untuk fokus di sekitaran sektor sales aja, yang berarti tidak termasuk ke biaya R&D, karena semuanya tentu aja ada di Cina. Ini jauh berbeda dengan SMK. SMK memiliki nilai investasi sebesar 600 miliar rupiah dan uang ini sudah termasuk keseluruhannya. Misalnya dari masalah sales, campaign, marketing, bahkan sampai R&D-nya. Jika dana ini termasuk R&D, tentu aja nilai investasinya semakin mengecil. Dengan nilai investasi yang sekecil ini, tentu aja hal ini sejalan dengan target mereka. Yang mana target mereka ya tentu aja juga kecil seperti nilai investasinya. Terlebih lagi, walaupun mobil ini dirakit di Solo, tapi bukan berarti SMK adalah produksian Indonesia murni. Karena faktanya mobil ini adalah mobil rebadge. Bentar, di tahun pertama produksi, SMK berhasil memproduksi komponennya secara lokal lebih dari 60%. Jika komponennya berhasil diproduksi sebanyak itu, berarti mobil SMK bukan rebadge, melainkan beli lisensi. Menariknya adalah disinilah satu-satunya keistimewaan SMK. Karena SMK adalah satu-satunya produsen lokal yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan sekelas Timor aja dulu nggak bisa. Segitu udah dibantu sama sang ayah Harto. Tapi tetap aja Timor nggak bisa sampai produksi spare part secara lokal sebanyak itu. Kemudian selain itu, kenapa SMK tidak bangkrut? Tentu aja pengeluarannya juga kecil. Diketahui karyawan SMK ada sebanyak 130 pekerja atau lebih. Intinya ya kurang dari 200 pekerja. Jika pekerjanya hanya sedikit seperti itu, tentu aja produksi mobilnya juga sedikit. Jika produksi mobilnya sedikit, ya ini berarti permintaannya sedikit. Terlebih lagi jika kita mengingat asal muasal SMK ini diciptakan, ya untuk anak-anak SMA yang magang,
Dan ya tentu aja di SMK masih banyak anak magangnya. Dan kalian tentu sudah tahu berapa bayaran anak magang. Jawabannya ya cukup kecil. Dengan adanya hal-hal tersebut, tentu aja sepertinya SMK tidak akan bangkrut. Tapi tetap aja kan, sekecil-kecilnya pengeluaran harus ada namanya pemasukan. Dari mana SMK bisa mendapatkan pemasukan? Pertama tentu aja mobil SMK ini bisa dibilang ada terjualnya. Tapi ya gitu, sesuai dengan kapasitasnya. Dikabarkan mobil SMK sempat terjual selama 16 bulan pemasaran cuma di 300 unit. Ya ini mungkin angka yang menyedihkan, tapi jika kita mengingat modal awal dan lainnya dari SMK ini adalah angka yang luar biasa juga sebenarnya. Kemudian selain itu, SMK juga sempat memiliki beberapa kerjasama dengan kepemerintahan, misalnya untuk jadi mobil angkatan ini dan itu. Di sini SMK juga bisa mendapatkan keuntungan. Tapi ya gitu, ketika presiden berganti tentu aja proyeknya pun akan berganti. Dulu Jokowi menggandeng SMK, sedangkan sekarang Pak Prabowo menggandeng Pindad. Terus gimana nasib SMK sekarang? Ya nggak tahu juga sih nasib SMK di kepemerintahan gimana. Namun ketika ingin pergantian presiden, mungkin SMK tahu bahwa proyek kepemerintahannya tidak akan berlanjut. Yang pada akhirnya SMK merubah fokusnya, yang mana mereka akhirnya muncul di pameran mobil besar di Indonesia. Dan hal ini cukup mengejutkan. SMK bertengger di IMS tahun 2024. Namun yang mengejutkan bukan SMK-nya yang akhirnya kelihatan, tapi perubahan strateginya yang berubah. Maksudnya gimana? Jika di tahun awal SMK ini berhasil memproduksi mobil dengan spare part lebih dari 60%, yang berarti itu udah seperti mobil lisensi, di tahun 2024 kemarin SMK benar-benar melakukan rebadge aja dari mobil Cina. Apakah dengan melakukan rebadge ini bagus? Tentu aja ya nggak bagus-bagus amat, apalagi jika dilihat mobilnya juga, tentu aja mobilnya aneh. Mobilnya benar-benar bukan yang gimana-gimana. Mau dibilang mobil keluarga ya tapi kayak mobil travel. Mau dibilang mobil travel ya tapi ya listrik, dan lainnya. Tapi booth SMK cukup ramai dikunjungi pengunjung kala itu. Menariknya, orang-orang bukan pengen beli mobilnya, namun hanya ingin melihat mobil dan boothnya aja. Oh, ternyata merek SMK ada, bukan hanya mitos doang. Menariknya dari SMK adalah, di IMS, SMK berhasil terjual puluhan unit mobilnya. Ya, ini adalah angka yang buruk sih, tapi ya mengingat ini SMK, tentu aja ini adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup bagus. Pertanyaannya, siapa yang beli SMK di IMS? Siapa orangnya? Lagi pula, kalau benar-benar dibeli dan digunakan di sekitaran Jabodetabek, masa tuh mobil nggak kelihatan? Setidaknya pasti viral lah. Tapi kan penjualannya cuma puluhan unit, pasti susah lah ketemu di jalannya. Ya emang sih, tapi kalau kalian sadar jika ada mobil yang terlihat aneh dan terlihat nyentrik, biasanya mobil itu akan terlihat dimanapun mobil itu berada. Apalagi kalau kita ngomongin SMK. Kurang nyentrik apa ini produsen? Bukan karena desain dan lainnya, cuman karena mobil ini sering timbul dan tenggelam aja. Iya kan? Tapi satu hal yang membuat SMK ini bisa bertahan sampai saat ini apapun kondisinya. Tapi ini baru rumor ya. Jadi salah satu alasan utama perusahaan SMK bisa bertahan sampai saat ini walaupun tidak laku adalah ini tentu aja karena adanya suntikan dana dari pihak lain. Baik itu dari pemerintah, investor swasta atau sumber lain yang tidak terungkap ke publik. Dan rumornya sumber pendanaan ini tidak bergantung pada penjualan. Jadinya ya, bagaimanapun penjualannya, produsen ini akan tetap tidak akan bangkrut. Menarik ya? Produsen mobil ada konspirasinya, tapi ya memang SMK adalah produsen mobil paling dihujat di Indonesia dan paling kontroversial. Apapun hasil dari SMK, ujung-ujungannya pasti ke politik. Dan iya, SMK adalah mobil politik ketika memiliki jabatan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.